ini aku bakal kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada kejadian pembunuhan di sebuah hotel ternama di daerah Semarang. Korbannya pun tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Polisi datang dan menyelidiki TKP dari kamar korban. Setelah menyelidiki kamar korban, polisi menduga kalau pembunuhnya adalah seseorang dari kamar hotel itu. Akhirnya ada 3 orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya tuh. Orang pertama mengatakan, "Nama saya adalah Randi Pak. Saya di hotel ini lagi melakukan dinas karena bos saya meminta saya untuk mensurvei kantor cabang kami yang baru pindah ke sini. Saya nggak tahu tentang pembunuhan itu. Dan pada saat kejadian saya lagi istirahat di kamar karena baru aja ke cabang baru." Orang kedua mengatakan, "Nama saya Silvi Pak, saya di hotel ini karena diundang teman saya ke pernikahannya. Saat kejadian aku lagi berdandan karena akan berangkat ke sana, tapi aku lagi mencari sepatuku yang hilang dan belum ketemu. Tiba-tiba bapak memanggilku, 'Jangan lama-lama ya Pak, aku takut telat nih.'" Orang ketiga mengatakan, "Nama saya adalah Rani Pak, saya di hotel ini lagi staycation untuk healing. Saya ingin menikmati liburan saya tanpa adanya pekerjaan dari kantor. Lagian ngapain saya membunuh orang itu? Orang saya di sini mau liburan kok, bukan buat cari masalah. Jadi udah jelas Pak, bukan saya pelakunya." Setelah polisi mendengar alasan dari para tersangka, akhirnya polisi menemukan siapakah orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Coba kalian juga bantu yuk Pak Polisi, dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pembunuhnya? Jadi pembunuhnya adalah orang yang ini guys. Kalau kalian perhatikan, ada sepatu yang dicari olehnya dari tadi. Terus dia juga mau buru-buru keluar agar bisa melarikan diri tuh. Gimana? Kalian juga curiga nggak sama orang yang ini? Kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar ya. Teka-teki kedua. Setiap sore Andi senang sekali jalan-jalan di taman sambil menikmati suasana di sore hari. Kebetulan saat itu ada tukang es krim dan ia ingin sekali membelinya. Tapi karena senang dia pun meninggalkan tasnya di bangku taman guys. Saat dia udah balik membeli es krim, tasnya yang di bangku itu telah hilang. Dia pun langsung menghubungi polisi karena kehilangan. Polisi akhirnya datang dan mencari pelakunya tuh. Akhirnya terdapat 3 orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian itu. Orang pertama adalah Jojo. Ia mengatakan, "Aku di sini lagi olahraga Pak. Dari tadi aku lagi jogging muterin taman 5 kali dan aku lagi bersantai. Tiba-tiba bapak memanggil saya untuk diinterogasi. Aku juga nggak tahu Pak seperti apa tasnya. Lagian kenapa aku harus mengambilnya?" Orang kedua adalah Sandi. Ia bilang, "Aku sama sekali nggak tahu soal tas itu Pak. Aku aja baru pulang dari rumah nenekku dan ingin istirahat sejenak di taman ini sambil minum es. Karena rumahku dan nenekku lumayan jauh kalau ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi bapak tiba-tiba menuduhku mengambil tasnya." Orang ketiga adalah Rio. Ia bilang, "Aku nggak tahu soal tas yang hilang itu Pak. Aku di sini lagi jalan-jalan santai karena taman ini dekat sekali dengan rumahku. Aku juga senang sekali membeli es krim yang ada di taman karena rasanya enak banget. Lagian ngapain aku ngambil tasnya? Siapa suruh teledor saat membawa barang, jadi hilang kan?" Setelah mendengar alasan dari para tersangka, polisi pun masih kebingungan dan belum menemukan siapa pelakunya. Coba yuk teman-teman bantu Pak Polisi dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, kalian udah dapet belum nih siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah orang yang ini guys. Karena kalau kamu perhatikan teka-teki ini dari awal, tas yang dimiliki oleh Andi sama dengan tas yang ia pegang. Tasnya sama-sama memiliki gantungan dan stiker yang sama. Udah pasti kalau itu adalah tasnya si Andi. Gimana? Kamu curiga sama siapa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Dwi adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Ia membeli tanah kosong di pusat kota Jakarta dan akan membangun sebuah mall di sana. 1 bulan sebelum hari pembukaan mall itu, ia ditemukan terbunuh di dalam gedung tersebut, guys. Dicurigai hanya ada 3 orang di sana saat kejadian. Polisi pun datang untuk mencari tahu dan menanyai mereka. Siska berkata, "Aku baru aja sampai di mall ini, Pak. Aku juga sama sekali nggak tahu dengan insiden yang menimpa Bapak Dwi. Jadi aku dipanggil ke sini ketika aku masih di tempat parkir. Aku nggak mungkin melakukan hal tersebut, Pak." Bimo mengatakan, "Aku lagi ngecat eksterior gedung ini, Pak. Karena malam ini harus segera selesai karena besok adalah hari pembukaan mall itu. Jadi aku nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu, Pak. Jelas dong bukan aku yang melakukannya." Reyhan berkata, "Aku lagi istirahat dan makan di food court mall, Pak. Karena mallnya belum ramai pengunjung, jadi aku masih bebas makan di sana. Lagian mana aku tahu kalau ada insiden pembunuhan, Pak Dwi?" Dari penjelasan mereka, menurut kamu siapakah orang yang telah berbohong? Yuk bantu Pak Polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Udah ketemu belum jawabannya? Jadi jawabannya adalah Reyhan, guys. Karena dia bilang kalau dia makan dan istirahat di food court, sedangkan mall itu sendiri belum buka tuh. Nah, kamu jawabnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada pagi hari, polisi mendapat suatu telepon dari seseorang yang telah kehilangan. Akhirnya polisi mendatangi TKP dan menanyai apa yang telah terjadi kepada orang itu. Orang itu mengatakan, "Aku saat itu lagi keluar rumah sebentar, Pak. Saat aku pulang, uang dan lemariku di perhiasan hilang semua." Setelah mendengar keterangannya, akhirnya polisi mendatangi para tetangga yang lagi ada di luar rumah. Erwin, tetangga pertama, mengatakan, "Aku nggak tahu soal perampokan itu, Pak. Kayaknya pada saat kejadian aku lagi menanam pohon hias yang aku suka. Jadi aku hanya fokus di taman dan nggak mungkin aku yang merampok rumah itu. Lagian tanaman hiasku juga harganya mahal. Jadi ngapain aku merampoknya?" Rahmat, tetangganya yang kedua, mengatakan, "Aku nggak mungkin merampok rumah itu, Pak. Karena hari ini aku lagi sibuk memperbaiki mobilku yang lagi mogok. Karena sore ini aku akan pergi bersama teman-temanku untuk reunian. Udah pasti aku sibuk banget memperbaiki mobilku." Rido, tetangganya, mengatakan, "Aku nggak mungkin merampok rumahnya, Pak. Aku seharian ini ada di rumahku aja untuk nonton film dan menikmati liburan. Jadi aku nggak tahu kalau ada yang telah merampok rumah itu." Setelah mendengar alasan para tetangga, akhirnya polisi pun mengetahui siapa yang telah melakukannya. Coba yuk kalian bantu Pak Polisi dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Hayo, kalian jawabnya apa nih? Jawaban yang benar adalah si Rahmat, guys. Karena kalau dia emang lagi benerin mobilnya, kenapa baju yang dia pakai nggak kotor sama sekali dengan noda ya? Udah pasti dia berbohong untuk mengelabui polisi. Jawaban kalian benar atau salah? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing, guys. Katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh tuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja waktunya 5 detik untuk kalian jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, langsung aja yuk kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!